Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Batangku, NIM 1734030011, jurusan Sosiologi, kelas A, regular sore. Di sini saya akan membuat video sosiologi terapan tentang COVID-19, ujian akhir semester. Masalah munculnya virus corona membawa dampak negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, perlunya kewaspadaan dan keseluruhan elemen masyarakat di seluruh Indonesia dalam menghadapi virus tersebut. Masyarakat perlu dihimbau agar terhindar dari virus corona tersebut. Namun virus ini dapat mematikan pengambilan langkah yang tepat untuk pemerintah harus mempunyai prosedur yang tepat agar masyarakat tidak terjangkit virus tersebut saat ini. Sebagai perintah dikeluarkan oleh sekolah-sekolah perguruan tinggi dan aparatur sipil negara juga terlibat. Merupakan salah satu langkah yang tepat dalam menghimbau penyebaran virus tersebut. Keputusan yang dilakukan oleh Presiden merupakan langkah yang tepat dalam mengantisipasi penyebaran virus di Indonesia. Karena itu, perlunya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus ini. Virus saat ini menjadi trending topik di media massa dan majalah lainnya. Di Indonesia berbagai fenomena menguat di berbagai media agar masyarakat perlu waspada terhadap virus ini. Masyarakat mengenai virus ini, masyarakat keberadaan informasi hoax sangat membawa dampak negatif di masyarakat karena informasi tersebut cepat menyebar di berbagai lapisan masyarakat ini. Salah satu informasi hoax yang terpopuler saat ini adalah Indonesia di utama kedua setelah Cina yang transaksi atau terjangkit virus corona dan kematian di Indonesia karena virus tersebut. Beberapa bulan terakhir ini ditegang pandemi COVID-19 yang meresahkan masyarakat, takut untuk berkunjung ke rumah sakit, bahkan hanya untuk pemeriksaan masalah pencemaran saja timbul berita-berita yang dikonsumsi masyarakat di media sosial terkait dengan kualitas penanganan kesehatan yang cenderung mediocre. Pasien yang tidak terpapar COVID-19 tetapi ditangani dengan protokol COVID dan memasukkan dalam kategori pasien yang terpapar COVID-19 seperti yang terjadi di Sumba Barat Daya. Beberapa anggota bahwa mereka positif COVID-19, mereka diusulkan untuk melaksanakan karantina mandiri dan harus melalui penanganan rumah sakit. Masalah muncul ketika dari pihak keluarga dan oknum tertentu tidak mengingat hasil terapi dari pihak rumah sakit. Mereka merasa bahwa keluarga dan bersangkutan tidak terpapar COVID-19 dan tidak mengalami gejala-gejala COVID-19. Secara teoritis masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri dan kanan. Kapitalis
demokratis dalam struktural politik dewasa ini, terutama dalam konteks menggunakannya sistem ekonomi pasar bebas dan swasta. Kejahatan sosial mengembangkan masyarakat semakin melakukan pentingnya swadaya dengan keterlibatan informasi dalam mendukung strategi penanganan kriminal, dalam menindas maupun dalam investigasi dan pemberdayaan masyarakat. Jukit dah halo ya nenek. Menurut fenomena tersebut, jika sebagian rajin menolong, teori yang lain sibuk bersikap acuh terhadap ancaman virus. Hal ini bisa disimak pada kaum Katolik, karena di Eropa dan Italia kedua komunitas tidak hanya melecehkan larangan dan berkumpul dan social standing, tetapi juga secara terbuka mengelonkan peran pemisah bahwa tanah layaknya perlawanan gereja di era komunis. Meski pengakuan juga mewanti-wanti terhadap pandangan menurut pengaruh institusi keagamaan, demikian kuat keterampilan pemukaan agama pada diskusi nasional seputar wabah COVID hanya akan memberikan legitimasi terhadap lain akhir zaman. Perlu dipahami, ciri otentik dari masyarakat adalah kedinamisan dalam perubahan di tanah sosial saat stimulasi tertentu, dalam hal ini rasa takut, disorganisasi pada masyarakat akan mengarah pada suatu sosial yang tidak menutup sehingga dapat berdampak pada tanah sosial di masyarakat. Wujud nyata merupakan prasangka dan diskriminasi. Hal ini bisa terlihat dari berbagai pemberitaan dan media mengenai reaksi masyarakat saat warga Indonesia positif terjangkit COVID-19. Misalnya, ada masyarakat yang melalui kontak sosialnya untuk menghindari berinteraksi di ruangan sosial tertentu seperti pasar dan mal karena khawatir tertular COVID-19. Prasangka masyarakat ini tentu memiliki alasan logis, sebab dalam perspektif epidemiologi terjadi suatu penyakit atau masalah kesehatan tertentu disebabkan karena adanya keterhubungan antara penjamu dan dalam hal ini manusia antar makhluk hidup
lainnya. Penyebab hubungan antara inilah yang menimbulkan kondisi sakit. Berawal dari prasangka, akhirnya muncul sikap diskriminasi yang paling nyata terjadi berupa kekerasan simbolik. Misalnya, saat individu X berada di ruangan sosial tertentu, tiba-tiba melihat ada individu yang bersikap dan bentuk individu X tiba-tiba segera menjauh karena merasa khawatir individu Y terjangkit virus, padahal individu Y hanya mengalami flu biasa. Sikap nasihat lainnya lagi seperti tindakan maupun menolong orang lain secara kontak fisik dengan orang yang diduga terjangkit virus corona. Selain diskriminasi sosial, fungsi sosial juga terjadi akibat rasa takut atas wabah virus corona. Diskriminasi sosial membuat seseorang atau kelompok masyarakat tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya secara dengan status sosial. Hal yang paling nyata bisa kita lihat di beberapa pemberitaan media reaksi para tenaga kesehatan. Sekian pemaparan materi saya. Salam, terima kasih.